Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Putra Reza di Project Review. Jadi, sekitar 1 bulan yang lalu, Huawei Indonesia itu meluncurkan produk yang menurut saya sangat menarik. Menarik karena bukan handphone, melainkan sebuah laptop. Ini dia Huawei D15, D15. Hal yang bikin perangkat ini menarik kalau menurut saya tidak lain dan tidak bukan. Pertama adalah soal harganya. Sekarang kalau kita cek di online marketplace mungkin sudah kembali normal di angka 8 jutaan, tapi saat kemarin PO itu banyak sekali promonya hingga harganya itu ada di kisaran 6,9 jutaan lah. Itu menarik sekali dan murah untuk sebuah laptop. Tapi pertanyaan besarnya justru di situ. Emangnya bagus? Untuk memulai, saya awal dari yang menurut saya bagus dulu, yaitu performa serta kenyamanan pemakaian. Spesifikasi yang ada di laptop ini tergolong bagus sekali untuk harganya karena ada prosesor AMD Ryzen 5 3500U dengan Radeon Vega, RAM-nya 8GB, serta ada penyimpanan yang lumayan, 256GB SSD plus harddisk 1TB. Oke, meskipun saya kurang senang dengan harddisk, tapi ya untuk mayoritas orang pastinya ini adalah hal yang bagus-bagus saja. Seperti biasa, tes awal pakai benchmark dengan Cinebench R15 dan hasilnya bagus. Bukan cuma angkanya yang oke, tapi saya loop 10 kali beruntun pun angkanya itu stabil. Karena penasaran, saya pun coba cabut laptop ini dari chargernya, jadi pakai baterai. Dan setelah dicoba dengan tes yang sama, hasilnya 11-12. Bagus banget karena dengan demikian harusnya performa yang didapatkan baik saat nyolok dengan charger maupun lagi enggak, itu bakal sama oke-nya. Untuk pemakaian harian yang standar, saya coba browsing banyak tab sambil buka aplikasi lain, dengar musik, dan nonton video. Huawei D15 bisa ngelayaninnya dengan baik tanpa masalah. Jadi, kalau memang termasuk konsumen yang masuk ke target marketnya, dimana kalau saya lihat ya dari tampilan, fitur, dan harga, perangkat ini tuh sebenarnya lebih ditujukan sepertinya ya untuk anak sekolah, bisa kuliahan, atau para pekerja kantoran mungkin ya first jobber lah ya, yang butuh perangkat laptop yang bisa diandelin untuk aktivitas office harian. Jika memang penggunaan seperti itu, menurut saya ini adalah perangkat yang udah oke banget, udah cukup banget. Lalu kalau level intensitasnya kita naikin, misalnya untuk edit video, gimana? Saya coba dengan file 4K berdurasi 2 menit yang diambil lewat handphone serta kamera, dan berikut adalah hasilnya. Dan terakhir, gimana soal main game? Ternyata bisa juga dong selama tidak dengan setting rata kanan. Selain soal performa yang udah bagus, yang saya suka juga dan perlu dibahas dari perangkat ini adalah chargernya. Gak kayak kebanyakan laptop di rentang harga yang mirip, di mana masih kebanyakan itu pakai DC in, yang ini udah pakai USB-C. Jadi tuh kayak laptop yang lebih mahal harganya. Letaknya ada di sisi kiri perangkat bersamaan dengan port USB-A serta HDMI. Sedangkan untuk sisi seberangnya ini ada 2 USB-A serta audio combo jack. Balik lagi ke soal USB-C, ini tentunya juga menjadi poin yang menarik sekali, apalagi di tengah ekosistem elektronik yang perlahan tapi pasti udah mulai bergeser ke arah satu kabel untuk semua ya. Jadi kita cuma butuh satu kabel yaitu USB-C untuk mengisi baterai banyak perangkat. Jadi buat yang mungkin sudah punya handphone kayak Huawei gitu ya, USB-C, terus laptopnya ini, jadi kamu cuma butuh satu charger aja untuk mengisi perangkat-perangkat kamu. Kecuali ya mungkin masih banyak juga ya pakai kabel lightning atau bahkan micro USB, tapi itu lain lagi ceritanya. Tapi jika kebenaran pas nih ya, tentu ini adalah hal yang sangat layak untuk dipertimbangkan dari Huawei D15. Charger bawahnya sendiri sebenarnya ukurannya compact dan punya output yang besar up to 65 watt. Untuk daya tahan baterainya dari laptop ini sebenarnya nggak bisa dibilang yang paling awet, karena dalam pemakaian saya dari full charge untuk browsing, untuk ngetik sambil nonton-nonton sedikit lah ya, dengar musik, itu paling banter, paling lama saya bisa dapat ya sekitar 4-4,5 jam dalam sekali charge tadi. Tapi karena didukung dengan charger yang cepet juga,
Jadi menurut saya ini adalah hal yang masih bisa ditoleransi lah ya, karena walaupun baterainya nggak segitu awetnya, tapi ngecasnya pun cepet dan praktis. Jadi nggak ribet bawa kabel dan segala macamnya. Lanjut masih ke soal kenyamanan pemakaian. Di samping stiker Ryzen ini ada Huawei Share. Fitur ini memang eksklusif, hanya bisa digunakan jika dihubungkan dengan handphone Huawei, tapi jika kebenaran handphonenya cocok, ini harus banget dimaksimalin. Cara pakainya gampang, tinggal aktifin Huawei Share di handphone kamu, habis itu tempelin di daerah stikernya dan beres. Layar handphone kamu bakal otomatis muncul di layar laptop. Yang kayak gini berguna banget untuk multitasking sama handphone sehingga cukup fokus dengan satu layar aja tanpa perlu repot lagi sama yang lain. Aplikasi bisa dibuka, file seperti foto juga bisa dipindah dengan drag and drop. Praktis dan jadi poin plus lagi seandainya bisa digunakan. Lanjut lagi, untuk aspek yang menurut saya juga masih bagus dari perangkat ini adalah layarnya. Bagus di sini bukan cuma mengacu dari spesifikasi tapi juga melihat harganya. Ukurannya besar, 15,6 inci dengan resolusi Full HD. Bukan panel dengan akurasi warna terbaik karena sRGB hanya 60%-an, tapi meski demikian, untuk pemakaian yang umum dan di aktivitas yang tidak memprioritaskan warna yang super akurat, ini tentunya bukan masalah. Buat browsing, buat nonton, buat main game, masih oke. Sekarang baru deh masuk ke bagian yang menurut saya agak kurang dari Huawei D15. Mulai dari desain, saya bukan mau masalahin ukuran yang agak besar atau bobotnya. Buat saya keduanya udah oke dan nggak masalah. Tapi yang buat saya kurang srek dari laptop ini sebenarnya selera banget sih. Lebih ke finishing dari perangkatnya. Kayak kurang gimana ya? Kayak kurang premium lah sebenarnya. Ya wajar sih, memang harganya ini murah. Tapi kalau melihat materialnya udah bagus pakai aluminium alloy, seandainya finishingnya dibuat lebih mewah lagi, bakal lebih keren. Tapi ya saya yakin juga buat banyak sekali orang yang begini udah cakep banget. Terus selanjutnya soal keyboard. Keyboardnya ini buat saya terlalu lembek. Ya cukup sih memang untuk pemakaian secara umum, cuma kalau sebelumnya sudah pernah ketemu keyboard yang lebih baik pasti kerasa bedanya. Masih di sekitar keyboard, ini ada hal yang menarik juga yaitu tentang penempatan webcam, di mana Huawei menyembunyikannya di antara keyboard. Tepatnya ada di antara tombol F6 dan F7. Jadi kalau mau dipakai, user harus menekan supaya webcamnya keluar. Menarik karena memberikan privacy lebih sudah pasti karena ya tersembunyi gitu, ketutup. Cuma kekurangannya adalah karena angle dari bawah, jadi agak gimana gitu, agak mendongak lah kesannya kalau misalnya kita lagi video call, lagi webinar dan segala macamnya. Kayak gimana bisa kamu lihat dari tampilannya sekarang, kamu nilai sendiri aja gimana hasil dari kamera yang ada di bawah. Sisanya untuk touchpad ya ukurannya besar, cukup lah ya, meskipun di sini agak kerasa murah tapi masih oke, masih nggak apa-apa. Sedangkan untuk sensor sidik jari sekaligus tombol power, nah yang ini beda, ini bagus karena responnya cepat dan jarang sekali gagal. Jadi kesimpulannya, kalau melihat apa yang ditawarkan Huawei lewat D15 ini sama membandingkan dengan harganya, sebenarnya kalau menurut saya yang dikurang-kurangi Huawei itu lebih ke bagian di luar-luarnya aja sih, seperti finishing perangkatnya yang kurang mahal menurut saya, walaupun ya tahu juga sih ini adalah laptop yang kategori terjangkau gitu, nggak terlalu mahal, cuma kalau misalnya dibikin lebih premium sebenarnya bisa-bisa aja. Selain itu juga keyboardnya sih menurut saya yang kurang karena terlalu lembek, serta webcamnya sih, ini preferensi saya, walaupun sebenarnya keren gitu ya, security ngumpet di balik keyboard, tapi karena angle dari bawah tuh jadi kayak terlalu mendongak aja gitu sih, jadi kurang oke kalau menurut saya. Tapi di luar itu semua, ini adalah laptop yang begitu solid, begitu menarik untuk dipertimbangkan. Jadi buat kamu yang mungkin sedang mencari laptop dengan budget yang tidak terlalu tinggi, di bawah 10 juta, ini adalah alternatif yang layak banget untuk dilirik, apalagi kalau kebetulan handphone kamu adalah Huawei. Untuk sekarang kayaknya itu aja yang bisa saya omongin tentang laptop Huawei ini, Huawei D15. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Semoga bisa membantu bagi mereka yang sedang mencari referensi. Dan untuk lebih detailnya bisa cek pada kolom deskripsi di bawah. Putri Rizal pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.